Jadi khusus buat beli yang belum punya aja, belum punya rumah. Kalau misalnya kita punya emas, itu udah setara dengan punya uang cash, tapi yang nilainya terus bertumbuh, terus naik sepanjang tahun. Iya Om, ini lagi sarapan pagi adiknya. Sakit nih, repot, rewel. Makanya juga susah nih. Kalau nggak sekolah main, dia habis ini minum obat. Tapi dulu biar pulang nggak capek. Ya ini kan Masya Allah nih Teh, maksudnya sampai bisa kebeli rumah ya. Ini sebuah kisah yang ingin kita sampaikan, bukan tujuannya untuk pamer atau apa gitu, tapi menjadi inspirasi mungkin buat orang lain ataupun anak-anak muda lain yang mungkin kerja kantoran pakai dasi mewah gagah segala macam gitu kan, tapi mungkin belum bisa beli rumah gitu. Jadi mungkin beberapa hal yang mau tanya tuh, Teteh nabung totalnya udah berapa tahun deh? Ya 3 tahunan Pak. 3 tahunan ya. Dan itu gaji Teteh sebulan 3.200.000 Pak. 3.200.000-an ya. Dan itu betul-betul tersimpan ya Teh? Ya, ya kebutuhan apa-apa udah ditanggung sama bos, alhamdulillah Pak. Jadi khusus buat beli yang belum punya aja, belum punya rumah. Iya, ibaratnya gitu, maksudnya dari kalau misalnya teman-teman ada yang punya penghasilan 5 juta, 6 juta sebulan, tapi kan mesti bayar kos, mesti bayar listrik, bayar segala macam gitu kan, bayar ongkos juga gitu kan. Memang karena kerja di rumah, jadi alhamdulillah semua kebutuhan dipenuhi sama bapak sama ibu gitu. Jadi khusus aja buat nabung gitu. Emang belum punya rumah ya. Pengen punya rumah sendiri gitu Pak, ya alhamdulillah sekarang udah terwujud gitu, bisa beli rumah sendiri gitu Pak, alhamdulillah bersyukur gitu. Betul-betul diniatin banget nabung 3 tahun nggak beli apa-apa gitu ya? Iya, nggak beli apa-apa. Ya itulah. Udah ditanggung sama bos gitu, jadi alhamdulillah Pak gitu. Jadi betul-betul dipahit-pahitin banget, nggak mau belanja apa-apa ya Teh. Ya itu. Tadi kan saya sempat ngobrol, kita cerita sama si Pamang, katanya kan luasnya nih totalnya 200 meter Teh. Iya Pak. Dan udah jadi kan, tiba-tiba dari harga 150 juta sampai alhamdulillah gitu Pak, orangnya juga nggak susah, diajakin ini apa, dia ya turun cuman ya pokoknya mentok punya duitnya segitu, udah segitu ya alhamdulillah gitu dikasih. Emang siapa yang menggerakkan hati? Ya siapa yang menggerakkan hati kan? Iya. Ya kita cuman bersyukur, bersabar aja gitu. Iya. Ya itu saya bilang itu alhamdulillahnya sebuah contoh istimewanya kita pegang emas gitu kan. Bisa kita uangkan kapan saja, bisa kita cairkan kapan saja kan. Jadi kita punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih ekonomis gitu. Misalnya rumah ini yang awalnya harganya 150 juta, teman, karena kita menawarkan uang cash 100 juta, jadinya bisa terwujud gitu. Ya ini juga apa ditabar 2 kali 130 gitu, cuman orangnya nggak mau Pak. Pokoknya biar ini yang penting cash gitu ya, alhamdulillah ada uang segitu ya. Emang udah rezekinya saya masih Pak, anak-anak gitu Pak, jadi alhamdulillah gitu. Ya, Masya Allah. Jadi lagi-lagi terbukti ya teman-teman semua, cash is king. Jadi
uang cash itu adalah raja gitu. Kalau misalnya kita punya emas, itu udah setara dengan punya uang cash, tapi yang nilainya terus bertumbuh, terus naik sepanjang tahun. Beda kalau misalnya kita simpan uang cash. Kalau misalnya kita simpan mata uang, itu dia setiap tahun turun 5%, 10% tiap tahun. Kalau kita simpan cash dalam bentuk emas, dia hampir pasti akan naik tiap tahunnya 5%, 10%. Dan itu turunnya hampir tidak pernah. Jadi konsisten. Jadi kunci dalam menabung ini tadi konsisten ya, Iya. betul-betul berpahit-pahit ya. Iya. Tahan diri. Kalau misalnya pingin ini pingin itu, kalau misalnya belum perlu banget nggak dibeli Iya, gitu ya. nggak. Ya. Yang penting kan rumah dulu, Pak. Ya. Itu sebenarnya itu yang kemungkinan kalau kita perhatikan hilang dari anak muda sekarang. Iya. Karena prinsip orang dulu itu yang paling penting rumah dulu. Rumah, iya. Ya, rumah dulu, tempat bernaung dulu. Setelah itu entah mau beli Baru yang mobil, lain, entah beli gitu ya. motor segala macam. Itu hal-hal yang lainnya gitu. Ya kita pulang pasti ke rumah, kemana Iya. lagi nggak ke rumah gitu aja. Iya. Paling penting itu rumah dulu. Iya, benar. Ya. Ini yang harus jadi perhatian buat teman-teman anak-anak muda generasi milenial dan juga Gen Z gitu. Rumah dulu. Pokoknya niatin banget, nabung 5 tahun, 10 tahun nabung dulu berupa emas, berupa aset yang terus nilainya naik, nanti udah punya uang cashnya, baru langsung beli rumah secara cash. Agak ngeremehin teteh misalnya ataupun sama anak-anak gitu yang nggak akan bisa beli atau apa segala macam gitu. Ada, ya. Ya ini adik bapaknya gitu. Katanya gitu. Paling ya kebeli rumah, bilang pinjem sama bos. Ya, iya saya gitu, iya. Alhamdulillah gitu Pak ya. Iya. Padahal mah Iya, nggak ada gitu sama aja. sekali. Iya. Gitu ya. Jadi Iyain aja, biarinlah orang mau ngomong. Emang kalau orang ya gimana ya? iya, nggak bisa kita mensamakan pandangan orang dengan kita tuh nggak mungkin Iya. sama. Ya orang Sama, punya iya. mulut ya beda-beda kan. Beda-beda iya Pak. Yang penting kita sabar aja, Iya. dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Gitu. Ya namanya juga udah nggak ada bapaknya ya beda gitu. Ini pada mau ini ya udahlah, insya Allah kalau Allah udah ngasih rezeki, udah waktunya kita bisa sama anak-anak tuh, yuk kita Masya Allah. bareng-bareng nabung, pengen punya rumah sendiri. Iya. Kalau belum punya sendiri, aduh pikirannya apa nggak tenang. Iya. Mau pulang kita kemana, ke rumah. Dari mana-mana pulangnya ke rumah, makanya pokok pertama itu rumah sendiri gitu. Cuman katanya pengen dibeli, ya udahlah itu aja. Oh iya. Pengen dibeli ya. Oh, ibaratnya ya rumah peninggalan lah gitu ya. Iya, pengen dibeli pokoknya mah gitu. Tapi udah ditempatin. Enggak Pak, cuman sekarang dibongkar jadi rata jadi tanah aja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Iya. Dulu pengen cepet-cepet kapan katanya, oh ini rumah udah punya orang katanya gitu, kapan punya rumah sendiri, sampai nangis kan, ya Allah tiap malam ngedoa. Iya. Ya Allah mudah-mudahan ada rezeki yang lebih. Kita mau punya rumah sendiri, cepet-cepet kan kapan kan yang punya rumah. Iya. Nah, sekarang udah punya rumah, Iya. kapan itu barang-barang diangkutin kemarin begitu Masya Pak. Allah. Makanya sampai Allah tuh yang Iya. ini yang bantuin sampai digembol-gembol itu Iya. baju piring dibungkus-bungkusin pakai spray sampai sedih banget ininya. Tapi ini teh, insya Allah itu maha hadir. Iya, ya kita sabar, cuman Iya. ikhtiar aja gitu. Sambil kita ya sambil nabung, sambil berusaha, bekerja, doa itu jangan lupa gitu aja. Iya, Masya Allah. Nah, nih, gimana tuh netizen kira-kira? Merinding nggak dengan ceritanya? Ya kan? Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan makin semangat nabung.